adalah masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari standar anak di usianya. Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur yang merupakan padanan istilah stunted atau pendek dan severely stunted atau sangat pendek. Stunting sudah dimulai sejak sebelum kelahiran, yang disebabkan oleh gizi ibu selama kehamilan buruk, kualitas makanan ibu saat hamil buruk, pola makan yang buruk, dan intensitas frekuensi penyakit menderita penyakit itu dikategorikan dengan sering. Stunting merupakan manifestasi akibat lebih lanjut dari tingginya angka bayi berat lahir rendah atau BBLR, pola makan yang tidak sehat, kurangnya pemberian ASI, dan akibat penyakit infeksi pada masa balita, serta tidak adanya pencapaian perbaikan pertumbuhan yang sempurna pada masa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjulita. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan stunting. Di antaranya adalah yang pertama itu ada faktor pengetahuan ibu yang kurang memadai. Nah, sejak dalam kandungan si bayi ini sudah membutuhkan berbagai nutrisi dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, si ibu harus dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan tentang akan asupan nutrisi yang baik untuknya, hal ini akan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, si ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi si anak. Faktor yang kedua adalah pola makan, yaitu bagaimana cara atau usaha ibu dalam mengatur jumlah dan jenis makanan yang sehat untuk si anak, yaitu untuk memenuhi nutrisi yang baik untuk si anak. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor kejadian berat badan lahir rendah. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan lahir rendah pada bayi adalah status gizi yang buruk pada sang ibu sebelum maupun selama kehamilan. Bayi yang dikatakan berat lahir rendah apabila memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg atau kurang dari 1,5 kg. Dengan kondisi bayi yang memiliki berat badan lahir rendah kemungkinan akan mengalami masalah kesehatan dan memiliki kecenderungan untuk menjadi stunting. Faktor yang keempat itu ada penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh akan membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika tubuh ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, akan mengalami kekurangan gizi sehingga berujung dengan stunting. Terjadinya penyakit infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu, yaitu bagaimana cara ibu menyiapkan makanan untuk anak dan sanitasi tempat tinggal. Yang kelima yaitu tidak mendapatkan ASI eksklusif sehingga dapat menyebabkan malnutrisi pada anak. Nah, tentunya pemberian ASI itu sejak 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan infeksi gastrointestinal. Infeksi tersebut dapat menyebabkan malnutrisi yang parah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan malnutrisi? Nah, malnutrisi merupakan kondisi di mana tubuh tidak memiliki asupan gizi yang cukup. Sementara jika anak tidak mendapatkan ASI eksklusif selama ia lahir, ia akan kekurangan gizi maupun sistem kekebalan dan pada akhirnya menyebabkan stunting. Faktor yang keenam itu kurangnya makanan pendukung ASI.
Ketika anak yang sudah melewati usia 6 bulan yang sudah dapat diberikan makanan pendukung ASI, mulai dari bentuk halus, cair, hingga yang padat secara bertahap. Pemberian makanan pendukung ASI sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengunyah, memperkasa indera perasa, serta sebagai jembatan untuk mengenal variasi makanan. Di sisi lain, air susu ibu masih juga dibutuhkan karena mengandung zat-zat yang berperan dalam pembentukan sistem imun bayi yang terkandung pada jenis makanan yang lain. Ketujuh, terbatasnya pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui, di daerah Indonesia ini masih ada yang tinggal di pelosok. Yang mereka itu kekurangan pelayanan kesehatan. Padahal selain memberikan perawatan kepada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di awal masa kehidupannya. Faktor yang ke-8 yaitu sanitasi yang buruk. Sulitnya mendapatkan air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk memasak atau diminum disertai kurangnya ketersediaan jamban, sehingga dapat menyebabkan penyakit infeksi, sehingga bisa meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita penyakit diare dan infeksi cacing usus. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Selvia Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak stunting pada balita. Seperti yang kita tahu, stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang menyebabkan kurangnya pertumbuhan pada anak tersebut sehingga anak tersebut lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Stunting yang parah pada anak akan terjadi pada jangka panjang dalam perhitungan fisik dan mental, sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah dibandingkan dengan anak tinggi badan normal. Anak dengan stunting cenderung lebih lama masuk sekolah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting. Anak yang mengalami stunting akan mengganggu perkembangan otak. Pengaruhnya terlihat pada kemampuan kognitif si kecil. Akibatnya, mereka cenderung sulit mengingat dan menyelesaikan masalah dan tersendat dalam aktivitas yang melibatkan kegiatan mental dan otak mereka. Pertumbuhan kognitif yang lambat di kemudian hari bisa menyebabkan anak mengalami penurunan fungsi intelektual, kesulitan memproses informasi, serta susah berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Ini tentu sangat mempengaruhi pada proses belajar anak di sekolah dan di rumah, sekaligus membuat mereka kesulitan bergaul serta bermain bersama rekan-rekan sebayanya. Dampaknya, anak yang menderita stunting akan memiliki risiko lebih besar menderita obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan sehari-hari. Selain itu, sistem kekebalan tubuh anak yang stunting sangat rendah dan si anak akan mudah terangsang penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Karena yang rentan, sehingga proses penyembuhan anak stunting lebih lama dibandingkan dengan anak pada umumnya. Selain itu, stunting pada usia 5 tahun cenderung menetap seumur hidup. Kegagalan pertumbuhan usia dini berlanjut pada masa remaja dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang stunting dan mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas sehingga meningkatkan peluang melahirkan BBLR. Stunting terutama berbahaya pada perempuan karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan. Akibatnya, kekurangan gizi atau stunting terhadap perkembangan sangat merugikan performa si anak. Kondisi stunting ini tidak hanya dirasakan ketika kecil, tetapi dampaknya terasa hingga dewasa. Hasil riset Pediatrics and International Health menyatakan bahwa anak stunting meningkat resiko menjadi diabetes saat sudah dewasa. Pasalnya, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan mengganggu sistem hormonal, insulin, dan gangguan pada pankreas yang mengatur keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah pula membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa. Dampak stunting
dibagi dua, yaitu stunting jangka panjang dan stunting jangka pendek. Stunting jangka panjang meliputi hambatan perkembangan, contohnya seperti terhambatnya perkembangan tubuh dan otak si anak, sehingga tubuh anak balita tersebut lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Yang kedua, penurunan fungsi tubuh, yaitu turunnya fungsi kekebalan tubuh ataupun imun tubuh pada si anak, sehingga anak tersebut lebih rentan terkena penyakit. Yang ketiga, perkembangan otak yang tidak maksimal, seperti anak tersebut memiliki IQ rendah daripada teman-teman sebayanya, sehingga anak tersebut lebih mudah mengantuk dan anak tersebut sering gagal fokus, sehingga dia susah menerima materi yang diberikan, sehingga dia mendapatkan prestasi yang buruk daripada teman-teman sebayanya. Dampak stunting jangka panjang contohnya seperti stunting yang berisiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif seperti kanker, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembentukan fungsi sel dalam tubuh dan lainnya tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, dampak stunting pada balita itu sangat berbahaya dan harus dicegah sebelum terjadi stunting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari ASI. Jadi manfaat ASI yang pertama yaitu ASI sebagai sumber nutrisi. Di dalam ASI sudah terdapat semua zat gizi, baik itu seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin hingga mineral. Lalu yang kedua yaitu ASI untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di dalam ASI eksklusif yang pertama kali diberikan pada bayi itu terdapat kolesterol, di mana kolesterol ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga bayi itu tidak rentan terkena suatu penyakit. Lalu yang ketiga, ASI untuk menurunkan mortalitas penyakit akut hingga kronis. Yang keempat, ASI untuk meningkatkan kecerdasan. Dalam ASI itu terdapat asam lemak atau dikatakan DHA, di mana DHA ini dapat berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan otak anak ke depan. Yang kelima, untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dengan bayi, di mana pada saat si ibu menyusui bayi, maka akan terjadi kontak fisik antara ibu dan bayi, bahkan terjadi kontak mata antara ibu dan bayi, sehingga terjadinya rasa kasih sayang antara keduanya. Yang keenam, ASI sebagai makanan tunggal tidak diberikan hingga bayi berusia 6 bulan. Baik, dalam ASI itu, ASI sudah cukup sebagai makanan satu-satunya diberikan kepada mortalitas di sini yaitu angka kematian, di mana bayi yang diberi ASI eksklusif ini dapat menurunkan tingkat kematian pada bayi dan juga tidak terjadinya penyakit akut hingga kronis. Yang ketujuh, ASI sebagai asam lemak atau DHA yang dimana untuk meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan otak si bayi. Yang kedelapan, ASI untuk menurunkan tingkat penyakit kencing manis, penyakit kanker hingga menurunkan terjadinya penyakit jantung. Dimana seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam ASI itu terdapat immunoglobulin A, di mana dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi atau penyakit berlari, bergerak hingga penyesuaiannya terhadap suatu gerak lain, sehingga anak tidak rentan terjadinya suatu penyakit. Yang kesembilan, menunjang motorik, di mana motorik ini dapat dikatakan sebagai perilaku. Jadi anak yang diberi dari awal kelahiran yang diberi ASI eksklusif berusia 6 bulan tanpa harus diberi makanan pendamping seperti pisang hingga yang lainnya. Tapi setelah bayi berusia 6 bulan baru diberi makanan pendamping ASI atau MPASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan stunting. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Di mana di sini ibu harus dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi sejak dalam kehamilan. Karena di saat ibu mengalami kehamilan, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Biasanya mungkin ada beberapa ibu akan mengalami penurunan nafsu makan akibat mual dan muntah. Nutrisi penting yang diutamakan di masa kehamilan. Yang pertama itu makronutrien.
nutrien, yaitu nutrisi yang mengandung kalori atau energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua itu mikronutrien yang merupakan komponen makanan yang meliputi vitamin dan mineral seperti kalsium, asam folat, zat besi, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin D. Yang kedua itu rutin periksa kandungan. Di sini ibu harus rutin memeriksa kandungan selama 8 kali. Yang pertama itu pada trimester pertama memeriksa kandungan 1 kali sebelum usia 2 minggu. Trimester kedua 2 kali pemeriksaan. Trimester ketiga yaitu 5 kali pemeriksaan di usia 30, 34, 36, dan 40. Ketiga, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Di sini ibu diwajibkan untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa pendamping atau makanan tambahan untuk bayi. Yang keempat, dampingi ASI eksklusif dengan MPA ASI sehat. Pada usia bayi 6 bulan ke atas, ibu sudah dapat memberikan makanan pendamping yang harus memenuhi gizi mikro dan makro. Kelima, terus memantau tumbuh kembang anak ibu. Di sini ibu harus sering memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak, yaitu dari tinggi dan berat badan. Dan ibu jangan lupa membawa anak untuk ikut ke posyandu. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ibu harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar anak-anak, karena anak-anak rentan diserang oleh penyakit.